Halo semuanya, perkenalkan nama aku Mahasiswa Dwi Arifiani, biasa dipanggil Ica, dengan NRP 5017/1016 dari Departemen Teknik Geofisika. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai prinsip dan juga konsep skala kekerasan MOS pada mineral. Nah, serta bagaimana sih penerapan dan juga identifikasi mineral di lapangan. Nah, sebelum membahas skala MOS itu sendiri, kita perlu paham apa sih yang dimaksud dengan kekerasan mineral itu. Jadi, dalam mineralogi, kekerasan atau hardness itu adalah kemampuan suatu mineral untuk menahan goresan atau abrasi. Jadi, yang dimaksud keras di sini tuh bukan berarti mineral tersebut tuh kuat terhadap benturan atau istilahnya itu sulit gitu untuk dihancurkan, tetapi lebih kepada seberapa sulit permukaannya ini tergores oleh benda lain. Sebagai contoh, intan kan merupakan mineral yang sangat keras sehingga mampu menggores hampir semua mineral lainnya. Namun, jika dia dipukul dengan arah tertentu, intan ini tetap bisa pecah karena dia ini memiliki bidang belahan. Jadi, kekerasan itu berbeda dengan ketangguhan atau kekuatan terhadap benturan. Oke, next, yaitu kita akan membahas tentang konsep skala kekerasan MOS itu sendiri. Jadi, skala MOS itu diperkenalkan oleh Friedrich MOS pada tahun 1812 sebagai cara sederhana untuk membandingkan kekerasan mineral. Nah, prinsip dasarnya itu sangat sederhana, yaitu di mana mineral yang lebih keras itu akan mampu menggores mineral yang lebih lunak. Sedangkan mineral yang lebih lunak ini dia tuh tidak dapat menggores mineral yang lebih keras. Jadi perlu dipahami bahwa skala MOS itu merupakan skala relatif atau skala ordinal, bukan merupakan skala absolut. Artinya, angka pada skala MOS ini tuh hanya menunjukkan urutan tingkat kekerasan, bukan selisih nilai kekerasan yang sama besar. Jadi misalnya ada mineral dengan kekerasan 8 yang memang dia ini lebih keras daripada mineral dengan kekerasan 7. Namun selisih kekerasannya itu belum tentu sama dengan selisih antara mineral 3 dan juga 2. Jadi skala MOS ini tuh terdiri dari 10 mineral standar yang disusun dari yang paling lunak hingga yang paling keras. Itu yang pertama ada talc, itu dengan nilai kekerasan 1, ada gypsum, ada kalsit, ada fluorit, terus yang keempat ada apatit, ada orthoklas. Terus ada orthoklas ini atau bisa disebut dengan feldspar kalium ya. Terus ada kuarsa, ada topas, ada korondom, dan juga intan dengan nilai kekerasan 10. Itu tadi urut. Nah, urutan ini itu digunakan sebagai acuan untuk memperkirakan seberapa keras atau memperkirakan kekerasan mineral yang belum diketahui. Nah, selanjutnya itu adalah metode pengujian kekerasan atau bisa disebut dengan stretch test atau uji gores. Jadi, caranya itu cukup sederhana. Mineral yang akan diuji itu digoreskan pada mineral lain atau sebaliknya. Nah, jika setelah digores itu muncul goresan yang permanen, maka permukaan jika setelah digores itu dia muncul goresan permanen pada permukaan mineral, itu bisa diartikan bahwa benda yang menggores itu memiliki kekerasan yang lebih tinggi. Namun, kita juga harus memastikan nih kayak bahwa bekas tersebut tuh benar-benar merupakan goresan tadi atau bukan bukan hanya serbuk mineral yang menempel di permukaan itu tadi. Jadi karena itu bekas goresan itu biasanya perlu dibersihkan terlebih dahulu untuk memastikan hasilnya. Nah, next selanjutnya itu di sini saya akan membahas tentang beberapa studi kasus, yaitu studi kasus yang pertama mengenai mengapa sih skala MOS itu disebut sebagai skala relatif bukan sebagai skala absolut. Nah, jadi banyak banget orang yang mengira bahwa selisih antara angka 9 dan juga angka 10 itu sama dengan selisih antara angka 2 dan juga angka 3. Padahal kenyataannya tuh tidak demikian. Jadi
Sebagai contoh nih, ada korundum yang memiliki nilai kekerasan 9, sedangkan intan itu kan memiliki nilai kekerasan 10. Walaupun hanya berbeda satu angka, secara kekerasan absolut intan tuh hampir 4 kali lebih keras dibandingkan dengan korundum. Nah, dari sini itu bisa menunjukkan bahwa angka pada skala Mohs itu tuh hanya menunjukkan urutan kemampuan mineral untuk saling menggores, bukan menunjukkan seberapa besar atau menunjukkan besarnya selisih kekerasan secara kuantitatif. Jadi semakin tinggi nilai angkanya itu belum tentu nilai kenaikan kekerasannya itu bersifat linear begitu. Next itu studi kasus yang kedua, bagaimana sih geolog itu bisa mengestimasi kekerasan mineral di lapangan jika tidak membawa kotak mineral standar Mohs. Nah, dalam praktik lapangan sendiri, geolog itu kan sering menggunakan benda-benda sederhana yang memiliki kekerasan yang sudah diketahui. Misalnya, kuku manusia sekitar 2,5. Jika suatu mineral itu dapat digores oleh kuku, berarti kekerasannya itu kurang dari 2,5 itu sendiri. Kemudian, misalnya menggunakan koin tembaga dengan kekerasan yang diketahui sekitar 3. Nah, jika mineral itu dapat digores oleh koin tembaga itu tadi, maka kekerasannya tuh bisa berada di bawah angka 3. Terus selanjutnya terdapat pisau lipat atau paku besi dengan kekerasan sekitar 5,5. Nah, jika mineral itu masih bisa tergores oleh pisau atau paku, berarti nilai kekerasannya itu kurang dari sekitar 5,5. Kemudian kalau misalkan ada yang namanya kikir baja atau pecahan kaca nih, memiliki kekerasan sekitar 6,5. Nah, jika mineral itu mampu menggores kaca, biasanya tuh mineral tersebut memiliki kekerasan yang lebih dari 6,5, seperti kuarsa. Itu kan dia memiliki kekerasan 7. Nah, cara ini itu biasanya memang tidak memberikan hasil yang sangat presisi, tetapi itu udah cukup lumayan efektif untuk kita tuh bisa mengidentifikasi mineral secara tepat di lapangan. Jadi sebagai kesimpulan, skala Mohs itu merupakan metode sederhana untuk kita ini bisa membandingkan kekerasan mineral berdasarkan kemampuan suatu mineral dalam menggores mineral lainnya. Nah, kekerasan mineral sendiri itu kan didefinisikan sebagai ketahanan terhadap goresan kan, bukan ketahanan terhadap benturan. Jadi skala Mohs ini tuh terdiri dari 10 mineral standar mulai dari Tak dengan nilai 1 hingga Intan dengan nilai 10. Dan juga dia ini bersifat relatif, sehingga angka yang lebih tinggi itu tidak menunjukkan selisih kekerasan yang sangat besar. Nah, dalam kegiatan lapangan, geolog itu juga dapat memperkirakan kekerasan mineral menggunakan benda-benda sederhana yang sudah diketahui nilai kekerasannya, seperti tadi yang sudah saya sebutkan contohnya, yaitu ada kuku, ada pisau, ada koin maupun kaca ketika kita tidak membawa mineral standar. Namun hasil pengujian menggunakan benda sehari-hari yang bersifat estimasi itu untuk memperoleh nilai kekerasan yang lebih akurat itu tetap diperlukan pengujian menggunakan mineral standar Mohs atau alat uji laboratorium. Nah, mungkin sekian saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan ataupun kekurangan. Sekian dari saya, terima kasih.